Kita ke kasus berikutnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang selain mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, satu staf khusus di Kementerian Agama ikut terseret menjadi tersangka. Namun KPK belum merinci berapa kerugian negara yang ditimbulkan sebab masih dalam kalkulasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. KPK mengimbau Biro Perjalanan Haji dan Umroh maupun asosiasi bisa kooperatif selama pengusutan perkara. Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Jika sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, 92% dari kuota itu adalah untuk haji reguler. Namun dalam perjalanannya aturan tersebut ternyata tidak dijalankan. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%. Sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot 10.000 dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot 10.000 atau dibagi rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan ditetapkannya Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka oleh KPK, ini menambah daftar panjang menteri di era Presiden Joko Widodo terseret kasus korupsi. Setidaknya ada 6 menteri yang sudah menerima vonis dan menjalani hukuman. Ada Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edi Prabowo, Juliari Batubara, Johnny G. Plate, dan Syahrul Yassin Limpo. Sementara untuk Tom Lembong juga mendapatkan vonis tapi kemudian mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Sedangkan untuk Nadiem Makarim kini menjadi terdakwa dan sedang menjalani sidang. Lebih lanjut terkait dengan penetapan tersangka mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas, kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV, ada Ariel Wiranata dari gedung KPK. Ariel, jadi pasca sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik KPK? Ya, Audrey dan saudara, bahwa memang dari KPK sendiri mengatakan akan melakukan penahanan dalam waktu dekat terhadap dari 2 tersangka, yakni adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil dan mantan dari staf sus Menteri Agama tersebut pada periode 2020 hingga 2024, yang dimana ini terkait dengan kasus korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama pada tahun 2023-2024. Yang dalam hal ini memang bahwa telah dikonfirmasi terkait dengan 2 tersangka tersebut yang akan dilakukan penahanan dalam waktu dekat untuk melakukan pengungkapan lagi terkait dengan aliran dana, yang dimana memang dalam hal ini juga KPK sudah melakukan koordinasi dengan PPATK tentu saja untuk mencari untuk dengan aliran-aliran dana yang dilakukan dari kasus dugaan korupsi tersebut. Lalu kemudian juga hingga saat ini memang masih dilakukan penghitungan atau kalkulasi dari BPK terkait dengan kerugian negara atas dari kasus korupsi kuota ibadah haji, yang dimana memang jika kita melihat saat ini KPK menggunakan pasal 2 dan 3 terkait dengan Undang-Undang Tipikor, yaitu adalah terkait dengan kerugian negara, yang dalam hal ini memang masih dilakukan pendalaman, lalu juga hingga saat ini masih dilakukan pendalaman terkait dengan barang bukti lainnya. Memang informasi yang diterima bahwa ada beberapa kerugian negara yang sudah berubah menjadi aset seperti barang hingga rumah.
namun masih dilakukan pendalaman dari KPK. Dan selain itu juga jika melihat bahwa dari poin utama ini adalah terkait dengan ibadah haji pada tahun 2023, 2024 yang dimana terkait dengan kuota tambahan sebanyak 20.000 yang seharusnya memang jika dilakukan bahwa dalam undang-undang haji ini mengatur dalam kuota haji khusus ini sebanyak 8%, namun realisasi yang dilakukan dari Kementerian Haji pada saat itu membagi dengan 50/50 atau sama dengan 10.000 dari kuota haji reguler dengan kuota haji khusus. Tentu saja ini melanggar dari undang-undang tersebut, sehingga memang jika kita melihat bahwa dari 20.000 tersebut harusnya adalah sebanyak 18.400 ini untuk kuota haji reguler tambahannya, lalu untuk kuota haji khusus ini sebanyak 1.600, tidak seperti yang dilakukan pada saat Yakut, yaitu adalah 10.000 dengan 10.000. Dan selain itu juga memang hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi terkait dengan penjalan dari travel dan beberapa saksi lainnya. Namun memang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman kembali dari KPK dan akan dilakukan penangkapan atau penahanan dari dua tersangka tersebut. Audrey. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji, rencananya Yakut Khalil Qomas akan segera ditahan oleh KPK. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Muncul pertanyaan kemudian, apakah bakal ada tersangka lain setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji? Saya diskusikan ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan Gus Yakut sudah beberapa kali dipanggil KPK, terutama dalam proses penyidikan waktu itu. Membaca konstruksi hukumnya setidaknya sejauh ini, apakah memang sesulit itu kemudian KPK melakukan penyidikan dan baru kemudian sekarang Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka? Ya, memang ini ada banyak pertanyaan publik ya, yang harapannya nanti bisa terjawab dengan jelas di persidangan yang terbuka untuk umum. Kenapa demikian? Misalnya, saya juga bertanya-tanya, mengapa menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi pasal 603 atau 604 KUHP? Mengapa bukan menggunakan pasal suap atau gratifikasi? Apakah ini soal kebijakan dari Menteri Agama yang dianggap melanggar pasal 64 Undang-Undang Haji, di mana di sana seharusnya untuk kuota ibadah haji khusus itu hanya 8%, tetapi ketika ada tambahan diberikan kuota sebesar 50%. Yang menjadi pertanyaan, ketika ada seorang pejabat negara melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum, tujuannya untuk apa? Ya biasanya karena ada konflik kepentingan, ada suap, ada gratifikasi, ada interest pribadi. Seharusnya itu yang dikejar oleh KPK. Sehingga ini harapannya nanti ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, KPK akan segera untuk membawanya ke pengadilan agar semua bisa diperlihatkan kepada publik secara terang benderang bagaimana dulu pengambilan kebijakan untuk penentuan kuota ibadah haji khusus tambahan yang kemudian harusnya 8% menjadi 50% itu. Apakah murni karena keputusan diskresi oleh Menteri Agama atau dipengaruhi oleh interest yang melawan hukum? Itu yang paling penting. Tapi apakah memang sulit untuk menggali kasus ini sampai akhirnya baru sekarang ketahuan Gus Yakut harus bertanggung jawab dalam kasus ini versi penyidik KPK? Harusnya kalau saya boleh berkomentar tidak ya. KPK itu sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan aliran dana dari pihak-pihak swasta, dalam hal ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus, kepada penyelenggara negara yang berada di Kementerian Agama. Artinya itu kan ada dugaan suap atau paling minim adalah gratifikasi. Nah kan kemudian dengan pendekatan follow the money harusnya itu bisa dipetakan dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan, uang itu dari mana, kepada siapa, kemudian dibagi kepada siapa saja, untuk tujuan apa. Dugaannya ini kan ada jual beli kuota dari travel ini agar mereka bisa mendapatkan
kuota tambahan. Karena kuota tambahan itu kan cukup besar ya. 8% naik menjadi 50% ya dari 20.000 itu ya. Artinya kan ini potensi keuntungan yang relatif besar bagi mereka sehingga mereka dengan cara apapun memperebutkannya. Nah, itu yang seharusnya diusut oleh KPK dari dulu. Nah, Saya juga bertanya-tanya kenapa ini kemudian berkepanjangan baru sekarang untuk ditetapkan sebagai tersangka. yang juga menarik begini, karena pengumuman tersangka ini kan awalnya sempat dijanjikan KPK baru akan diumumkan tersangka itu setelah tahu nilai kerugian negaranya, tapi sekarang malah kebalikannya. Ini bagian dari strategi kah menurut Anda? Ya, itu juga jadi pertanyaan, salah satunya gitu ya. Nah, soal apakah KPK itu harus meminta kepada BPK dulu untuk menghitung, atau sebenarnya KPK bisa menghitung sendiri, itu perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Tetapi berdasarkan praktik dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPK itu boleh menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang terjadi pada sebuah perkara korupsi. Dan itu sudah ada sekian banyak putusan pengadilan yang menguatkan itu, meskipun mungkin ada beberapa hakim yang meminta agar perhitungan keuangan negara, kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, seharusnya KPK dari awal hitung sendiri kalau memang mau mengumumkan segera. Tapi kalau KPK memang minta kepada BPK untuk membantu menghitungkan, harusnya pengumuman ini dilakukan setelah keluar hasil penghitungan oleh BPK. Tinggal KPK pilih mana metode yang menurut mereka paling tepat, kemudian konsekuen. Nah, saya lihat di sini agak tidak nyambung. Minta bantuan kepada BPK untuk hitung, tetapi umumkan tersangkanya sebelum hitungan BPK itu diterima oleh KPK. Apakah ini kemudian tidak menimbulkan risiko sendiri bagi KPK? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah, saya melihat ini terlalu banyak pertanyaan untuk kasus yang sebenarnya dari sisi konstruksi perkaranya tidak terlalu rumit. Nah, ini harapannya KPK bisa buat konferensi pers yang jelas. Ini kan belum ada konferensi pers yang jelas ya. Baru sekadar keterangan dari jubir dan juga jawaban secara melalui pesan singkat oleh salah satu pimpinan KPK. Tidak seperti kasus-kasus lain yang KPK membuat konvers oleh pimpinan KPK, kemudian dijelaskan kronologi kasus posisinya secara jelas, kemudian bagaimana KPK akan menyelesaikan perkara ini. Ini kan baru 2 ya tersangkanya. Yang lain bagaimana gitu? Karena baru 2, tapi Anda membacanya konstruksi yang ada sekarang masih ada kemungkinan tersangkanya bertambah? Jelas. Masa hanya 2 orang inilah, itu kalau memang ada jual beli kuota misalnya, jual beli kuota itu siapa yang membeli? Yang membeli juga harus dijerat, yang membeli ya mereka-mereka para penyelenggara ibadah haji khusus itu, travel haji khusus itu gitu ya. Juga para penyelenggara negara di internal Kementerian Agama yang KPK pernah sampaikan informasi ada pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana. Kan itu informasi itu kan kalau saya baca berbeda dengan pejabat yang 2 ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya harusnya KPK kalau mau umumkan tersangka selesaikan dulu ya penyidikannya, siapa saja yang harus ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian diumumkan kepada publik tersangkanya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya dengan masing-masing perbuatan yang dilakukan. Peran apa yang dilakukan oleh para tersangka ini sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing dan kemudian KPK jelaskan kepada publik apa langkah ke depan yang akan dilakukan baik dari aspek penuntutannya untuk menyelesaikan perkara ini secara pidana maupun bagaimana ke depan agar penyelenggaraan ibadah haji ini tidak terus-menerus menjadi kasus korupsi. Karena kan Kementerian Agama ini langganan. Menterinya langganan menjadi tersangka korupsi, kan ini sangat memalukan ya. Meskipun kasusnya beda-beda ya, ada kasus haji, ada kasus untuk dana operasional menteri, tetapi intinya ini butuh pendampingan dari KPK. Meskipun nanti ke depan mungkin akan ada jawaban, oh ke depan nggak akan itu ada korupsi di Kementerian Agama terkait dengan ibadah haji. Ya iya, karena sudah dipindah ke Kementerian Haji, ada kementerian baru gitu ya. Pertanyaannya itu kementerian baru apakah akan menjawab masalah atau ikut kena penyakit dari Kementerian Agama, itu juga masih menjadi pertanyaan lagi. Nah, nama Yakut Kholil ini pada akhirnya kan menambah daftar jajaran menteri di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tersangkut dalam kasus korupsi. Muncul pertanyaan juga di publik begini, Mas. Masih ada celah tampaknya untuk dalam proses pembuatan kebijakan dan pada akhirnya ada tindakan korupsi di situ. Sejauh mana Anda membaca atau menganalisis ini semua? Ya, ternyata masa pemerintahan Presiden Jokowi juga penuh bertaburan dengan korupsi ya. Menteri-menterinya banyak yang sudah
divonis bersalah ya ada Syahrul Yassin Limpo, ada Johnny G. Plate, ada Juliari Batubara, ada Edi Prabowo, Imam Nahrawi, Idrus Marham ya. Sekarang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung Nadiem Makarim, kemarin Tom Lembong ya. Meskipun yang terakhir ini kemudian diampuni oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah kebijakan itu bisa dipidana? Para pejabat itu tidak usah khawatir dalam mengambil kebijakan publik selama mereka tidak curang, tidak punya konflik kepentingan, tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi, tidak melakukan fraud, ya. Mereka murni mengambil kebijakan itu untuk kepentingan dinas, untuk kepentingan negara. Tapi kan ternyata dalam kasus-kasus ini kan misalnya dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, Juliari Batubara, Johnny G. Plate dan seterusnya kan enggak. Mereka menerima keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Artinya memang mereka korup gitu. Nah, kalau mereka memang korup ya KPK harus tegas, dan saya mengapresiasi KPK ya kembali masuk ke Liga Utama dengan menangani korupsi yang dilakukan selevel menteri. Gitu ya. Bahkan ada satu wakil menteri Prabowo nih yang lagi diproses oleh KPK, Immanuel Ebenezer Wamenaker ya. Sehingga harapannya pemberantasan korupsi itu memang berfokus kepada pelaku-pelaku yang jabatannya tinggi, menyangkut hajat hidup orang banyak, menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Sehingga itu adalah perkara-perkara strategis, KPK bisa efektif, efisien di dalam menggunakan sumber dayanya, sehingga hasilnya bisa lebih berdaya guna. Begitu. Oke, Mas Zainur Rahman, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat sore. Terima kasih.